Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrahman Lubis, NIM 21030666 dari Prodi Peternakan PTNC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia. Sebelum kita mengetahui sistem pencernaan pada hewan ruminansia, ada baiknya kita mengetahui apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan sebanyak 2 kali, yaitu makan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan setengah jadi dari lambungnya, kemudian dikunyah kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistematika ruminansia dari spesies Bostaurus atau subkingdom Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Ariodactyla, dan famili Bovidae, genus Bos, spesies Bostaurus. Kita akan masuk ke sistema Tractus digesticus. Organ-organ pada sistema Tractus digesticus yaitu terdiri atas cavum oris atau rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuk makanan dan dimulainya proses pencernaan. Hewan ruminansia memiliki gigi menyamping guna menggiling makanan di dalam mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa organ. Yang pertama ada dentis atau gigi, terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Bentuknya besar dan untuk memotong makanan. Untuk premolar berjumlah 3 buah dan untuk molar berjumlah 3 buah. Total gigi atas 10 buah dan total gigi bawah 10 buah. Kemudian ada diantenva atau bagian tanpa gigi sebagai tempat menjulurkan lidah. Selanjutnya ada lingua atau lidah, berguna untuk merenggut makanan dan mendorong makanan menuju ventriculus. Selanjutnya ada saliva atau cairan khusus yang dihasilkan pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva ini bertujuan untuk proses kimiawi. Selanjutnya ada faring atau pangkal tenggorokan. Selanjutnya masuk ke esophagus atau penghubung dari mulut dan kerongkongan, atau penghubung dari kerongkongan dengan lambung atau esophagus. Selanjutnya ada faring atau pangkal tenggorokan. Selanjutnya masuk ke esophagus atau penghubung dari kerongkongan dengan lambung. Terus masuk ke ventriculus atau lambung. Setelah makanan masuk ke esophagus, lanjut ke ventriculus. Proses dari pencernaan makanan ini, lambung berfungsi untuk menyimpan makan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Fungsi dari lambung juga sebagai tempat pembusukan makanan untuk menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Lambung pada sapi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Kemudian selanjutnya ada intestinum tenue atau usus halus. Dan selanjutnya makanan akan dikeluarkan melalui anus setelah diambil zat-zat yang diperlukan bagi tubuh hewan sapi. Proses perjalanan makanan pada hewan ruminansia. Pertama, makanan akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut dengan bantuan gigi. Selanjutnya, makanan akan menuju esophagus dengan bantuan lidah untuk disalurkan menuju ventriculus atau lambung. Selanjutnya, pada esophagus, makanan akan menuju ke yang pertama, yaitu rumen. Cara kerja rumen ini sendiri, makanan akan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi sedang istirahat, makanan yang telah berada pada rumen akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah dan
disalurkan kembali ke dalam rumen. Makanan yang dibentuk menyerupai gumpalan-gumpalan kasar yang disebut dengan bolus. Kemudian bolus ini akan dimuntahkan kembali ke mulut, dan proses ini disebut dengan regurgitasi. Untuk dikunyah kembali disebut proses remestikasi. Bolus kembali ke proses redegulitasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen, dan namanya akan berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan direniskan menuju retikulum. Di dalam retikulum, makanan akan difermentasikan dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama dengan makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum. Selanjutnya makanan akan dilanjutkan ke dalam omasum. Di dalam omasum menghasilkan amonia, asam lemak terbang, lalu makanan akan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin, di mana enzim pepsin ini dihasilkan oleh abomasum itu sendiri. Setelah makanan masuk ke abomasum, makanan akan disalurkan menuju intestinum tenue atau usus. Pada usus terjadi proses aborsi dan fermentasi, dan terjadi penyerapan sari-sari makanan dan disalurkan menuju anus untuk dibuang. Fungsi dari rumen yaitu fungsinya yaitu untuk menyimpan makanan sementara yang telah ditelan. Kemudian ada retikulum, berfungsi sebagai tempat penambahan enzim makanan berubah menjadi gumpalan kasar atau dinamakan dengan bolus. Kemudian ada omasum atau bentuknya seperti buku yang berfungsi untuk membantu pencernaan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim, serta berfungsi juga dalam penyerapan air atau lemak tertentu dan natrium yang terkandung dalam hijauan pakan ternak. Kemudian fungsi dari yang terakhir ada abomasum. Abomasum fungsinya yaitu sebagai tempat fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri, kemudian berlanjut pada intestinum tenue atau usus halus yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Bakteri yang berperan pada sistem pencernaan hewan ruminansia adalah yang pertama, yaitu bakteri selulotik. Bakteri ini mempunyai kemampuan memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Contohnya yaitu bakterioid Succilogenesis yang berbentuk patangan dan Ruminococcus albus yang berbentuk bulat. Dan yang kedua yaitu bakteri proteolitik yang mempunyai kemampuan untuk memecah protein asam amino dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya Bacteroides ruminicola dan Selenomonas ruminantium. Dan yang ketiga yaitu bakteri metanogenik yang merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya yaitu Methanobacterium formosum dan Methanol Brevibacterium ninatium. Kemudian yang keempat, bakteri amilolitik yang merupakan bakteri yang memfermentasikan amilum. Bakteri jenis ini relatif tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulotik lainnya. Contohnya yaitu
Clostridium loseldi. Kemudian Streptococcus bovis dan bakteri Aedes amylophilus. Dan yang kelima yaitu bakteri yang memfermentasikan sukrosa. Bakteri yang memfermentasikan amilo sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Contohnya yaitu Eurobacterium ruminantium dan Lactobacillus ruminus. Yang keenam yaitu bakteri lipotik yang merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat mencegah lemak dan dapat memecah lemak. Contohnya yaitu anaerob vibrio, Inpolitica dan Veillonella asalescens. Yang ketujuh, bakteri pemanfaatan asam. Contohnya Selenomonas dan Veillonella ascalescens. Dan yang terakhir yaitu bakteri hemicellulotik, yaitu bakteri yang terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah besar. Contohnya Ruminococcus sp dan Butyrofibrio fibrisol.